dan beberapa ulama lainnya, maka alangkah baiknya kalau kita mendengarkan beberapa perkataan imam-imam kaum muslimin sehubungan dengan pembahasan ini. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, alim Iraq yang hidup pada tahun 70 sampai 150 Hijriah. Jadi 70 tahun setelah hijrahnya Nabi, beliau lahir. Jadi perkirakan meninggalnya sampai tahun 150 Hijriah. Beliau berkata bahwa Abu Hanifah ditanya terhadap orang yang mengatakan, saya tidak tahu Rabbku di langit atau di bumi. Maka beliau menjawab, faqad kafar, orang itu kafir. Lianna Allah Ta'ala yaqul Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa 'arshuhu fawqa samawatihi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy-Nya tinggi, tinggi dan tetap di atas arsy-Nya. Istawa bermakna ala, wartafa'a, wasa'ida, wastafarra. Ini makna yang warid dalam kitab-kitab para ulama dan yang warid dari ahli-ahli bahasa yang terkenal dari kaum muslimin yang hidup ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Ya. Baik, kemudian beliau ditanya lagi. Orang itu bilang, aqulu 'alal 'arsy istawa, walakin qala la yadri al-'arsyu fis sama' aw fil ard. Ini sekarang pertanyaan lain terhadap orang lain. Mengatakan bahwa saya bilang sekarang, bagaimana pendapat terhadap orang yang mengatakan, saya mengatakan sekarang bahwa Allah di atas arsy-Nya istawa. Tetapi dia mengatakan, saya tidak tahu arsy itu di atas langit atau di bumi. Maka kata Imam Abu Hanifah, idza ankara annahu fis sama' faqad kafar. Jika dia mengingkari arsy di atas langit maka kafir juga. Ini perkataan beliau. Ini dinukil dari beberapa nukilan dan ini warid dari beliau. Perkataan Ibnu Jurayj yang hidup pada sampai sekitar masanya Abu Hanifah. Ibnu Jurayj adalah Syekhul Haram, Syekhnya Al-Haram, Makkah, Madinah, Mufti Hijaz, ahli fatwanya Hijaz ketika itu. Beliau mengatakan, kana arsyuhu 'alal ma' qabla an yukhlaqal khalq. Arsy-Nya Allah di atas air sebelum diciptakannya seluruh makhluk. Ini tentang arsy. Kemudian perkataan lain dari Imam Al-Auza'i, Abu Amr, Abdurrahman ibn Amr, ulamanya ahli Syam pada zamannya, yang hidup setelahnya lagi, zaman setelahnya. Beliau mengatakan, kunna wattabi'una mutawafarun naqulu inna Allah azza wa jalla fawqa arsyihi nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifati. Kata beliau, kami dan seluruh tabi'un, siapa itu? Murid-murid para sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai zaman yang paling baik setelah zamannya Nabi. Katanya kami dan seluruh tabi'un, muridnya para sahabat, mengatakan, Inna Allah azza wa jalla fawqa arsyihi. Sungguh Allah azza wa jalla di atas arsy-Nya. Nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifati. Kami imani semua apa yang telah warid dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam yang lain yang setelahnya lagi, Muqatil ibn Hayyan, ulamanya Khurasan, negeri lain lagi yang hidup pada zaman setelahnya. Beliau berkata tentang ayat ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Beliau mengatakan tentang ayat Allah, ada pembicaraan dari 3 kecuali pasti Allah yang keempatnya. Beliau mengatakan huwa ala arsyihi. Allah tetap Allah di atas arsy-Nya. Wa ilmuhu ma'ahum.
ilmunya lah yang bersama mereka. Karena pengetahuan Allah meliputi semuanya. Ini. Imam yang lain. Baik. Imam Malik. Ini terkenal perkataan beliau ini. Di antaranya Imam Malik berkata, Imam Darul Haramain, Darul Hijrah, imamnya Madinah pada zamannya, dan mengalahkan beliau ketika itu sebagai ulama terbesar di dunia ketika itu. Beliau mengatakan, Allahu fis sama' wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu minhu syai'. Allah di atas langit, ilmunya yang berada di mana-mana, dan tak ada sesuatu pun yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan jelas dari imam-imam kaum muslimin. Beliau pernah ditanya tentang ada orang yang berusaha membagaimanakan. Ditanya beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu di atas arsy-Nya istawa. Allah di atas arsy-Nya istawa, tinggi dan menetap. Orang ini bilang, kaifa istawa? Bagaimana istawanya Allah itu? Mau tahu, lebih tahu lagi. Mau mengetahui yang lebih dari apa yang telah dipaparkan dalam Quran dan Sunnah. Perkara baik, dia mau tahu lebih jauh lagi. Maka beliau jawab, dan jawaban ini menjadi kaidah besar bagi kaum muslimin setelah beliau, yang mana beliau ini mengambil ilmu dari guru-guru beliau. Beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum, telah jelas maknanya. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimana istiwanya Allah, tingginya Allah itu bagaimana? Di atas arsy. Dalam keadaan berbaring duduk, itu majhul, tidak ditahu. Kemudian kata beliau, wal imanu bihi wajib. Tetapi mengimani Allah berada di atas arsy-Nya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana itu adalah pertanyaan bid'ah. Sebab apa? Mau mengetahui lebih jauh perkara-perkara yang akal tidak mampu mencernanya, perkara lain. Kalau Allah kabarkan Allah bertinggi dan menetap di atas arsy-Nya, tetapkan saja seperti itu, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah bagaimana akan lagi. Karena perkara gaib, jemaah, perkara gaib akal tidak mampu menerkanya. Siapa yang mampu, siapa memaksakan akalnya untuk memahami perkara itu, keluar dari batas-batas Quran dan Sunnah, maka pasti kalau tidak gila, maka akan binasa dengan kebingungannya. Perkara gaib, tidak usahlah gaib yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah dulu. Anggaplah misalnya yang berada di belakang tabir ini, kita tahu berapa jumlahnya? Tahu tidak? Gaib bagi kita, ini baru gaib nisbi namanya. Gaib bagi kita, tapi bagi mereka tidak. Tapi sekarang kita gunakan akal untuk menebaknya. Tidak bisa. Atau cobalah perkara-perkara gaib yang selalu bersama kita. Di mana-mana kita berada, pasti ada dia perkara ini. Tentang ruh. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang memberikan bisa menjelaskan tentang ruh? Nabi saja ditanya tentang ruh, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh perkara gaib. Padahal ini bersama kita terus ini. Bahkan ada dalam diri kita. Ini. Tapi bagaimana? Coba gunakan akal untuk memahami ruh. Pasti tidak bisa. Disinilah jamaah. Ini bab ini sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan permasalahan ini, tetapi sangat penting sehubungan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang belajar agama, menggunakan akalnya, ini melewati fungsi yang Allah telah tetapkan. Mau memahami perkara yang Allah tidak suruh untuk dipahami lebih jauh.
Saya dipaparkan Quran begini bunyinya, ini hadisnya. Pahami saya apa yang telah diterangkan. Iya, selesai. Tapi dia memahami lebih jauh. Yang seperti ini banyak-banyak gila. Makanya ada orang belajar agama tapi gila. Belajar agama, orang bilang dia belajar agama tapi gila. Kenapa? Salah dalam menggunakan akal. Masuk dalam perkara-perkara yang akal tidak mungkin sampai kepadanya. Apalagi kalau berhubungan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segala yang gaib. Wala yuhituna bihi ilma. Jelas sekali ayatnya. Tidak mungkin mereka itu mencakup, meliputi Allah dengan keilmuan. Ini jamaah sekalian. Imam yang lain berkata, imam yang setelahnya lagi. Baik, kita sebutkan beberapa imam lain. Ada satu imam di sini, Sa'id Qutaibah bin Sa'id. 180. Beliau imam yang hidup pada masa 160 tahun 150 setelah hijrah sampai 240 setelah hijrah. Dia adalah ulama besarnya Khurasan pada masanya. Dan beliau ini termasuk guru dari guru-gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini ada juga Imam Muslim, semua Imam Syafi'i termasuk, ada semua di sini. Saya sedang sebutkan semuanya. Baik, beliau mengatakan, "Hada qaulul a'immati fil Islam was sunnah wal jamaah." Ini adalah perkataannya imam-imam dalam Islam. Ini perkataannya orang-orang besar dalam Islam yang menjadi imam dalam Islam. Ini perkataannya. Dan sunnah, dia imam dalam sunnah dan imam juga dalam jamaah. Yeah. Yang selalu ikut terus kepada Rasulullah SAW dan jamaahnya beliau SAW, yaitu para sahabat. Ini perkataan mereka. Beliau mengatakan, perkataan mereka adalah, "Na'rifu Rabbana fis sama'i sabi'ah ala arshihi kama qala jalla jalaluhu ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa." Wa kadza naqala Musa ibn Harun an Qutaibah annahu qala, "Na'rifu Rabbana fis sama'i sabi'ah ala arshihi." Kata beliau, kami mengetahui bahwa pencipta kami, yang menguasai kami, yang mengatur kami, yang kami sembah, Rabbana, Rabb kami, fis sama'i sabi'ah, di atas langit yang 7, ala arshihi, di atas arsy-Nya. Karena qala jalla jalaluhu, sebagaimana firman Allah yang maha mulia. Allah berfirman mensifati sendiri dirinya tentang di mana dia. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha rahman di atas arsy-Nya istawa. Ini jemaah sekalian beberapa, dan di sini dinukil lebih dari 150 imam, mulai dari para sahabat sampai orang-orang yang hidup pada tahun, sampai orang-orang yang hidup pada tahun 671 Hijriyah. Ini abad keberapa? Abad ke-7. Sekarang kita berada pada abad ke-15. Ini jamaah sekalian, seluruh imam besar kaum muslimin dari dulu sampai sekarang menetapkan keyakinan ini. Maka jelas ijma' waqi', kesepakatan kaum muslimin, imamnya kaum muslimin langsung yang menyepakatinya. Kemudian dalil yang lain, dalil sit akal. Setelah dalil dalam Quran, sunnah dan ijma', dalil akal. Dalil akal bagaimana? Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya kan? Maha sempurna sifat-sifatnya. Tidak mungkin pada sifat Allah ada aib, ada kekurangan, ada naqs. Iya. Tidak mungkin. Sekarang mana yang lebih baik bagi Allah? Secara akal saja, mana yang lebih baik bagi Allah? Bersama kita, bersama makhluk yang rendah, yang hina, atau di atas seluruh makhluknya?
tinggi di atas seluruh makhluknya. Jelas semua orang yang berakal mengatakan Allah lebih baik di atas seluruh makhluknya. Tapi bukan artinya Allah tidak tahu kita. Allah mengetahui semua kita. Yang nampak ataupun yang tersembunyi karena kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa jenis pendalilan akal. Pendalilan yang terakhir, pendalilan fitrah. Ya, jamaah sekalian. Pendalilan fitrah inilah pendalilan fitrah yang banyak-banyak orang yang sulit menolaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Semua yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka dua bapaknya lah yang menjadikan dia majusi, sehingga paham-paham majusi bukan di atas fitrah lagi. Paham-paham Yahudi, Nasara atau paham-paham majusi. Ini kaum muslimin hampir seluruhnya berada di atas fitrah. Walaupun yang mengatakan Allah berada di mana-mana, dia tidak bisa mengingkari fitrahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tanyakan kepada hati semua makhluk, hati semua kaum muslimin, ketika mereka butuh mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dikemanakan hatinya, dikadahkan kemana? Pasti ke atas. Seraya mengangkat kedua tangannya, ya Allahumma, ya Allah, ya kan? Karena kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan Allah, minta didoakan, minta berdoa. Ke atas semuanya, tidak ada yang bisa menolak ini. Fitrah manusia ke atas. Ini jamaah sekalian, ini dari fitrah yang menyebabkan Al-Juwaini, Al-Juwaini, imam yang terkena paham Jahmiyah ini, tidak bisa menjawab. Karena kalau dikasih ayat, dalil apa dan lainnya, dia bisa mentakwil ke sana kemari, pada sangat jelas. Tapi akhirnya muridnya, seorang muridnya mengatakan, ya kita tinggalkanlah dulu pembahasan itu. Sekarang bagaimana pendapatmu terhadap orang ketika dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdoa, kemanakan hatinya itu? Dia kemanakan? Kemana dihadapkan hatinya? Pasti ke atas. Coba kita berdoa saja. Coba praktikkan sekarang berdoa. Kita kemana? Apa kita berdoa ke bawah, ya Allah? Atau berdoa ke hati? Atau kemana-mana? Ke atas. Ini fitrah tidak bisa teringkari. Apalagi didukung dengan Quran yang sangat banyak pendalilannya, sunnah sangat banyak sekali, ijma' kaum muslimin, para imam yang kaum muslimin memaparkannya, akal sangat jelas menetapkannya, fitrah juga mendukungnya. Ini jamaah sekalian, ini beberapa pendalilan secara singkat. Terus terang ini secara singkat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, tinggi di atas arsy. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana besarnya arsy, dan ini perlu kita pahami agar supaya kita bisa mengukur bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai arsy, dalam Quran ada. Allah juga mempunyai kursi, dalam Quran ada. Dan kursi Allah disebutkan dalam Al-Quran, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah mengalahkan luasnya langit dan bumi. Hanya berapa pengalahannya? Berapa pengalahannya? Dan berapa perbandingan luas kursi dan arsy? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Dan kata ahli hadis termasuk Syekh Nasiruddin Albani, hadis-hadis yang menjelaskan tentang arsy dan kursi ini banyak-banyak dhaif. Tapi ini sahih. Sebab ini sahih, disahihkan oleh beberapa imam kaum muslimin. Bagaimana? Kata Nabi SAW, luasnya kursi Allah dengan langit dan bumi itu perbandingannya seperti perbandingan halaqah, lingkaran, yang dilempar ke padang pasir.
Padang pasir. Padang pasir, lautnya pasir. Lihat ke sana pasir saja, ke samping, ke kiri, ke belakang pasir saja yang dilihat. Seperti orang di tengah lautan. Halakah, gelang seperti ini dilempar. Maka gelang diperumpamakan seperti langit dan bumi. Padang pasir yang sangat luas itu diperumpamakan seperti kursi. Ada tidak nilainya itu langit dan bumi luasnya? Terlalu kecil kan? Terlalu kecil. Terus perbandingan kursi dan ars, kata Nabi SAW, seperti itu pula perbandingannya. Kursi sangat kecil kalau dibandingkan dengan ars. Seperti perbandingannya langit dan bumi dengan kursi. Terus Allahu Akbar. Allah Maha Besar di atas segala sesuatu. Iya, maka apa pantas yang Maha Besar di atas segala sesuatu ada dalam hati kita, bercampur dengan kita, ada di mana-mana. Ini jemaah sekalian, fitrah, Quran, sunnah, ijma', perkataan seluruh imam kaum muslimin. Dan fitrah kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah al-qahir, yang maha perkasa, yang maha mengalahkan, menundukkan siapa saja. Di mana? Fawqa ibadi, di atas semua hambanya. Nabi bertanya kepada Jariyah, aina Allah, di mana Allah? Jariyah menjawab, di sama, di atas langit. Nabi tanya lagi, siapa saya? Kamu adalah Rasulullah, kata Jariyah. Maka Nabi katakan, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena sungguh dia adalah wanita yang beriman. Coba lihat, Nabi hukumi orangnya dengan sebagai wanita yang beriman, bukan sekedar muslim, tapi langsung dikategorikan sebagai wanita yang beriman. Hanya dengan melihat dua pertanyaan ini, yang berhubungan dengan Allah, sehubungan dengan perkara kita ini, mana Allah. Kemudian berhubungan dengan Rasulullah SAW, tentang kerasulan beliau SAW. Hal ini menunjukkan bahwa ini perkara yang sangat mendasar dalam keimanan, dan sekaligus menjadi dalil bolehnya orang bertanya di mana Allah. Adapun mengisyarat ke atas, ini dicontohkan oleh Nabi. Kita sudah jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya, ketika Nabi khutbah pada haji wada di Arafah, Nabi menyampaikan banyak permasalahan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, hal ballaghtu, apakah saya sudah sampaikan? Dia tanya kepada sahabatnya, apakah saya sudah sampaikan risalah ini, kebenaran ini? Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, ballaghta. Ya betul ya Rasulullah, kamu sudah sampaikan. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, mengisyaratkan ke atas, Allahumma shahad, ya Allah persaksikanlah ya Allah. Kemudian mengisyaratkan kepada para sahabatnya. Ini jelas dari Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang sangat banyak, Nabi kalau berdoa kepada Allah, di mana tangannya Nabi? Bahkan dalam istisqa, Nabi mengangkat tangannya setinggi-tingginya, sampai terlihat ketiak Nabi SAW yang putih. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sementara khutbah Jumat datang Arab pegunungan. Ini dalam keadaan musim panas yang sangat panjang. Arab pegunungan datang. Tumbuh-tumbuhan mati, pepohonan mati, ayam, semua binatang-binatang banyak mati, sumur-sumur kering. Datang ya Rasulullah, minta kepada Allah. Dijelaskan keadaan kemudian, minta kepada Allah turunkan hujan. Maka Nabi langsung angkat kedua tangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengangkat setinggi-tingginya, sampai dijelaskan bahwa sampai terlihat ketiak Nabi yang putih. Nabi berdoa, belum keluar orang sholat, sudah deras sekali air hujan turun. Ini terus sampai Jumat berikutnya, kebanyakan air. Datang lagi khutbah Jumat, Nabi ceramah lagi. Ada lagi orang Arabi, Arab pegunungan. Ya, nadanya kebanjiran sekarang. Maknanya seperti itu. Maka Nabi angkat lagi kedua tangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, palingkan kepada kami, jangan kamu jadikan azab untuk kami. Maka belum keluar mereka dari masjid, matahari sudah terang sekali, seperti tidak ada hujan. Ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas yang telah mengijabahi doanya. Ini jamaah sekalian, salah satu dalil yang sangat jelas. Kalau dalil yang sangat jelas seperti ini, ambil kaidah dalam beragama. Kalau ada keraguan yang muncul dari satu ayat misalnya, atau dari beberapa ayat,
maka pastikan bahwa ayat itu tidak bertentangan dengan itu. Karena ini sudah sangat jelas ini. Tidak bisa tertolak dengan subhat apapun, dengan keraguan apapun. Makanya sampai imam kaum muslimin mengatakan kafirnya yang mengingkari Allah di atas langit. Ini bukan hukum dari kita orang baru ini. Apa artinya ilmu kita? Kita mempunyai imam, kita mempunyai Quran dan Sunnah, kita mempunyai ulama-ulama besar yang terdahulu yang paham terhadap agama. Ini jamaah sekalian, mereka menghukumi sebagai kafir. Dan ketahuilah, tidak terkenal dalam sejarah pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada di atas langit, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita. Itu tidak dikenal kecuali dari ahli bid'ah atau orang-orang kafir. Dalam sejarah Islam, baca sejarah Islam, tak ada satupun imam dari kaum muslimin yang meyakininya. Datangkan walaupun satu, tidak ada. Tidak ada. Yang terkenal seperti siapa? Jahmiyah, Jahm bin Safwan, yang disembelih dia. Ini Jahm bin Safwan ini disembelih oleh persetujuan para ulama. Siapa menyembelih? Khalifah ketika itu. Dia khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Katanya, pulang kalian sembelih, pulang kalian menyembelih sembilan kalian. Adapun saya akan menyembelih Jahm. Sudah di bawah, disembelih langsung di bawah. Kenapa? Menyatakan akhirnya merusak nasib masyarakat. Jamaah sekalian, tapi kalau kita lihat keadaan ini dibandingkan dengan keadaan kaum muslimin yang jelas kemuliaannya dimuliakan dalam Quran dan Sunnah, maka berbeda sekali. Hampir seluruh kita menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Yang mana keyakinan ini luar biasa. Berapa banyak ayat yang harus dibuat. Hadis-hadis Nabi luar biasa banyaknya. Untuk apa perkataan seluruh kaum muslimin? Umat imam-imam kaum muslimin. Kita mau dikemanakan, akal kita dikemanakan. Ini yang mas sekalian. Tapi memang kita tidak bisa mungkiri. Ada ayat yang kadang meragukan beberapa orang. Misalnya ayat yang menyatakan bahwa Allah itu qarib, Allah itu dekat. Misalnya dalam hadis ada ayat, misalnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda. Adapun ayat yang terdapat dalam surah Qaf bahwa Allah lebih dekat dari urat leher, maka dalam tafsir dijelaskan itu bukan Allah tapi malaikat. Itu dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya, hadis yang setelahnya. Apa? Dijelaskan dalam hadis yang setelahnya. Karena apa? Dalam ayat yang setelahnya, di situ terdapat id. Terdapat kata ad-dar di sini yang mana ini ta'allaq terhadap sebelumnya. Dan penjelasan setelahnya itu adalah penjelasan tentang dua malaikat yang terus dekat kepada kita. Yang lebih dekat daripada urat leher kita. Tetapi kita yakini Allah Subhanahu wa taala dekat. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Allah itu lebih dekat daripada aqrabu min unuqi rahilatik mink. Allah itu lebih dekat daripada lehernya apa? Tunggangan kalian daripada kamu. Artinya Allah betul-betul dekat. Allah tetapkan melalui hadis Nabi jelas kalau Allah dekat, tetapkan Allah dekat. Kenapa? Ada Quran, ada hadisnya. Baru kemudian Allah dekat, Allah tetap dekat. Tapi pernyataan dekat tidak ada yang menunjukkan bahwa Allah ada dalam diri. Tidak ada dalilnya. Allah dekat juga tidak menunjukkan bahwa Allah berada di mana-mana. Karena tidak ada yang menunjukkan bahwa Allah berada di mana-mana. Ilmu Allah yang berada di mana-mana sebagaimana dijelaskan oleh yang telah kita bahas tadi. Imam kaum muslimin yang langsung menjelaskan. Ini jamaah sekalian. Ya kan? Dan tidak ada perselisihan. Allah tetap di atas seluruh makhluknya dan tetap dekat. Ada perselisihan tidak? Tidak ada. Allah tetap di atas seluruh makhluknya dan tetap dekat. Ada perselisihan? Tidak ada perselisihan. Kenapa? Dilihat dari beberapa sisi, walaupun sudah dipahami. Sisi pertama, makhluk saja
makhluk saja ada yang tinggi di atas, tapi kita rasakan dekatnya. Ini makhluk ini. Coba lihat bulan. Siapa bisa ukur jaraknya bulan? Bulan purnama misalnya dengan kita di sini. Jauh sekali kan? Tinggi sekali kan? Iya. Tapi kalau kita bepergian, bulan terus bersama kita, kita rasakan dekatnya bulan bersama kita. Ya tidak? Terasa kan? Terasa. Bahkan orang-orang mengatakan saya bepergian dan bulan bersama saya. Ada yang mengingkari perkataan ini? Ada yang mengingkari perkataan ini? Tidak ada yang mengingkari. Karena mana dekat ini mencakup ini semuanya. Iya. Padahal bulan di mana? Ini makhluk bisa seperti ini, tinggi dan tetap dekat. Apalagi pencipta makhluk. Apalagi pencipta makhluk. Iya. Anggaplah tidak ada makhluk yang bisa seperti itu. Tapi apakah tidak bisa bagi Allah? Apa tidak bisa bagi Allah? Sementara Allah sudah tetapkan semuanya. Ya kan? Anggaplah ada makhluk. Oh, kalau makhluk, anggaplah kalau ada makhluk. Kalau makhluk tinggi, pasti tidak bisa dekat. Anggaplah ada. Anggaplah tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau bagi Allah,